Atau informasi terkini di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah ada koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan. Selamat pagi menjelang siang Iwan, jam berapa sidang vonis akan digelar dan apakah Thomas Lembong dan pendukungnya seperti Anies Baswedan sudah hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Ya baik, terima kasih Maggie, dan betul sekali memang hari ini rencananya Pengadilan Negeri Tipikor yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini akan menggelar sidang vonis terhadap kasus dugaan korupsi impor gula dengan terdakwa Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. Namun demikian sampai saat ini memang sidang ini belum dimulai, dan bisa jadi jika sidang belum dimulai pada jam seperti ini, pada jam saat ini kemungkinan besar nanti sidang akan digelar pada setelah Jumatan atau sekitar pukul 1 atau pukul 2 siang nanti. Dan sampai saat ini pun kami masih belum bisa melihat apakah Tom Lembong sudah hadir atau tidak. Begitu juga dengan para pendukungnya termasuk Anies Baswedan, dan kami sendiri belum mendapatkan informasi apakah Anies Baswedan nanti akan mendampingi temannya itu untuk menghadapi vonis hakim pada hari ini. Karena seperti kita ketahui memang Anies Baswedan selalu mendampingi Tom Lembong dalam setiap persidangan yang penting-penting seperti itu, seperti misalnya ketika penuntutan, pembacaan replik dan lain sebagainya. Dan terkait dengan kasus Tom Lembong ini sendiri ini memang seperti kita ketahui bahwa Tom Lembong ini dijadikan tersangka pada 29 Oktober lalu dengan dugaan korupsi impor gula kristal merah sebanyak 105.000 ton pada saat ia menjadi Menteri Perdagangan, yaitu pada tahun 2015 dan tahun 2016 lalu. Dan saat itu menurut kejaksaan kerugian negara ditaksir mencapai 578 miliar rupiah. Dan kemudian kasus ini terus bergulir dan kemudian memasuki persidangan pada Maret lalu, dan kemudian di sidang tersebut dari jaksa penuntut umum menyebutkan bahwa selain adanya kesalahan seperti misalnya impor gula di saat Indonesia saat itu sedang kelebihan gula ataupun sedang surplus gula, dan dari jaksaan juga menyebutkan bahwa tindakan Tom Lembong ini memperkaya sebanyak 10 pengusaha. Jadi salah satu poin korupsi ataupun dugaan korupsi yang dilakukan, pelanggaran hukum yang dilakukan adalah bukan hanya memperkaya diri sendiri, karena memang sejauh ini tidak ada terbukti aliran uang ke Tom Lembong terkait dengan kebijakan gula impor tersebut, tapi disebutkan oleh kejaksaan bahwa yaitu memperkaya orang lain yang disebut adalah 10 pengusaha itu. Namun kemudian demikian dari pihak Tom Lembong sendiri menolak semua tuduhan ataupun dakwaan dari jaksa tersebut, karena Tom Lembong berpegang pada audit dari BPK, sementara dari kejaksaan memegang audit dari BPKP. Jadi memang ada kerancuan ataupun ada perdebatan di sini, mana yang akan lebih dipakai nanti oleh hakim, apakah hasil audit dari BPK ataupun hasil audit dari BPKP. Selain itu disebutkan juga bahwa kerugian negara ini hanya merupakan potensi, jadi memang belum ada kerugian negara yang benar-benar pasti seperti itu, karena ini hanya berupa potensi. Dan kemudian juga Tom Lembong juga menyebutkan mengapa hanya ia yang kemudian dijadikan tersangka, karena importasi gula itu dilakukan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2023. Akan tetapi kemudian seperti kita ketahui, kemudian sidang terus berlanjut dan kemudian sampai kepada tuntutan di mana ia kemudian dituntut 7 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Jadi memang dalam persidangan ataupun masalah hukum dari kasus Tom Lembong ini memang ada perdebatan-perdebatan seperti yang tadi sudah disebutkan, yaitu antara perdebatan mana nanti yang akan lebih dipakai oleh hakim ataupun diputuskan oleh hakim, apakah kemudian hasil audit BPK atau BPKP yang kemudian ternyata berbeda seperti itu. Dan ini juga kemudian menjadi pertanyaan karena izin impor itu diberikan kepada pihak swasta, artinya tidak ada anggaran ataupun uang APBN yang dikeluarkan oleh negara seperti itu. Oleh karena itu kemudian pihak Tom Lembong menyebutkan bahwa tidak ada kerugian negara karena izin impor itu dilakukan oleh swasta menggunakan uang dari pihak swasta. Dan kemudian juga seperti kita ketahui kasus dari Tom Lembong sendiri ini memang nuansa politiknya sangat tinggi, karena memang sebelumnya Tom Lembong pada masa pemerintahan Jokowi, awal-awal pemerintahan Jokowi itu Tom Lembong ini memang dekat dengan pemerintahan Jokowi. Kemudian pada pemilu yang lalu di tahun 2024 seperti kita ketahui, kemudian Tom Lembong ini menyeberang ke pihak Anies yang kemudian menjadi lawan dari pihak Jokowi dan Prabowo yang saat itu juga bertarung untuk pemilu presiden. Jadi memang ada nuansa politiknya dan kemudian juga ada perdebatan hukumnya. Karena itu kemudian menarik sekali nanti akan kita simak bagaimana kemudian hakim memutuskan
terhadap kasus Tom Lembong ini. Apakah murni berdasarkan pertimbangan hukum saja ataupun ada nuansa-nuansa politiknya juga yang nanti akan terlihat di dalam vonis hakim ini. Untuk sementara itu yang dapat kami sampaikan, nanti akan kami update terlebih jauh lagi ketika sidang sudah mulai sekitar pukul 1 atau pukul 2 nanti. Kembali ke Anda, Maggie. Baik Iwan, apakah Anda bisa mengonfirmasi kembali siapa saja pendukung yang sudah hadir di sidang vonis hari ini? Sampai saat ini memang belum ada sama sekali untuk bidang pendukung dari pihak Tom Lembong ataupun dari pihak kuasa hukumnya yang hadir. Oleh karena itu kami juga bisa berkesimpulan bahwa kemungkinan besar nanti ini sidang akan digelar setelah Jumatan atau sekitar pukul 1 siang nanti ataupun pukul 2 siang nanti. Dan sampai saat ini juga persiapan masih dilakukan karena di sini juga pengamanan cukup ketat karena memang di sini juga saat ini sedang digelar juga sidang dari Hasto Kristianto, mantan sekjen PDIP dengan kasus obstruction of justice ataupun terkait dengan kasus Harun Masiku seperti itu, dan pengamanannya cukup ketat karena memang ada sidang Hasto dan banyak sekali pendukung dari PDI Perjuangan. Untuk sidang Tom Lembong sendiri nantinya akan digelar kemungkinan besar adalah setelah Jumatan ataupun sekitar pukul 1 dan 2 siang nanti. Balik Anda, Maggie. Baik Iwan, kami akan terus memantau perkembangan sidang vonis Thomas Lembong. Terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.